Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam segmen kita Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang literatur dan juga tematik yang di dalamnya mengandung hikmah, sehingga dengan hadirnya konten ini semoga bisa menambahkan sedikit khazanah keislaman kita dalam beragama. Insyaallah ta'ala, maka dari itu tonton terus video ini sampai selesai dan kita mulai pembahasannya. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Namun di balik keindahan, di balik kesempurnaan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pada diri kita, jangan pernah kita melupakan maksud dan juga inti dari hadirnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya kita sebagai manusia Allah ciptakan dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Sehingga ketika kita keluar dari maksud ini, pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan catatan kepada kita atau teguran kepada kita. Bisa jadi teguran dalam bentuk ujian. Namun kita harus pahami juga, sebagai seorang muslim kita harus memahami konsep ujian atau sudut pandang seorang muslim melihat sebuah ujian, sebagaimana video yang sudah pernah kita sampaikan di Qohwah sebelumnya. Namun yang intinya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dengan jelas Allah mengatakan kita diciptakan untuk beribadah. Maka ayo sama-sama kita tingkatkan ibadah kita agar kita senantiasa menyiapkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari di mana nanti semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Tubuh kita, mata kita, sikap kita, harta kita, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban apakah kita jalankan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama bahas apa sebenarnya konsep yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang makhluk. Ada 5 tahapan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang manusia yang utuh dari mulai lahirnya sampai nanti wafatnya. Yang pertama adalah makhluk. Nah, ini berkolerasi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diciptakan. Ketika kita diciptakan berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Pastinya sebuah zat atau zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, sehingga bisa menciptakan dengan ciptaan yang sebegitu indahnya, ciptaan yang sebegitu hebatnya. Dan disitulah ketika ada makhluk berarti di situ ada sang Khalik, di mana di situ begitu kuasanya dan begitu hebatnya bisa menciptakan manusia sampai sedemikian ini. Di sana ada keindahan, di sana ada kekuasaan, di sana ada hal-hal lainnya yang patut kita rasa sebagai seorang makhluk menjadi suatu hal yang rendah. Kita ini sangatlah rendah di mata sang Khalik kita. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kita. Allahu la ilaha illa hu. Tidak ada yang patut kita sembah atau tidak berhak kita menyembah Tuhan kecuali adalah Allah. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan kita. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Disitulah rasa dimana kita tidak boleh sombong, rasa dimana kita tidak boleh angkuh. Dijelaskan dalam banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya, kita sebagai makhluk tidak boleh menyombongkan diri kita. Yang kedua adalah diberikannya ilmu. A'tahullahu ilma. Allah memberikan kepada kita ilmu. Pasti ilmu itu akan kita dapatkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa maksudnya secara langsung ataupun tidak langsung? Secara langsung artinya ilmu yang memang kita sudah niatkan untuk kita gapai. Kalau di dalam perkuliahan ada ilmu kedokteran, ada ilmu arsitek, ada ilmu
lain-lainnya yang di situ memang sengaja kita untuk dapatkan. Tapi bisa jadi Allah memberikan kita ilmu, Allah memberikan kita pelajaran dengan cara yang tidak kita harapkan. Bisa dalam bentuk ujian, bisa dalam bentuk musibah, yang di situ pasti akan mengandung hikmah. Di situ pasti akan mengandung pelajaran yang perlu kita sadari bahwasanya itu adalah bagian dari kodrat kita sebagai seorang manusia. Setelah kita diciptakan, Allah akan memberikan kepada kita ilmu. Dan menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban. Bahkan dari kita kecil pun kita sudah menuntut ilmu. Bagaimana seorang bayi belajar menyusui, bagaimana seorang anak belajar berjalan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang kedua, tahapan yang kedua adalah Allah memberikan kita ilmu. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan kita kuasa. Setelah ilmu yang kita dapatkan dengan cara Allah, ya. Jadi ilmu yang kita dapat itu bukan atas IQ kita, bukan atas kecerdasan kita, tapi ada andil Allah di situ yang memang sudah menetapkan kodrat kita untuk belajar. Maka kalau ada orang yang cerdas lalu dia sombong, nah ini jadi pelajaran. Yang ketiga, dia memiliki kuasa. Minimal dia menjadi kuasa pada dirinya. Bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus mengambil sebuah keputusan. Di situ dia memiliki kuasa pada dirinya. Makin tinggi lagi dia punya kekuasaan pada misalkan pada komunitasnya, atau pada organisasinya, atau pada negaranya, atau pada hal-hal lainnya yang di situ dibutuhkan yang namanya kekuasaan. Yang belum lama kita baru saja memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Itu memang sudah bagian dari kodrat Allah. Di situ ada yang memimpin. Negara ini butuh sosok seorang pemimpin. Dan kita selalu berdoa semoga pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah. Dan bisa menjadi pemimpin yang takut kepada Allah. Sehingga ketika nanti dimintai pertanggungjawaban, dia bisa mempertanggungjawabkan dengan amanah. Dan kita semua menjadi rakyat yang akan bersaksi. Jika pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang amanah, kita juga akan bersaksi bahwasanya mereka adalah pemimpin yang amanah. Yang ketiga adalah diberikan kekuasaan. Kuasa pada dirinya paling kecil. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia mukhayyar. Diberikan kepadanya dia untuk memilih. Sudah diciptakan, diberikan ilmu, diberikan kekuasaan, dan yang terakhir adalah diberikan kesempatan untuk memilih. Apakah dia akan memilih jalan yang batil atau dia memilih jalan yang baik? Di situ kita diberikan kesempatan untuk memilih. Ketika Allah sudah meminta kita untuk memilih, disitulah kita perlu menimbang di mana aspek yang paling kuat pada diri kita. Ketika keimanan menjadi aspek yang lebih kuat pada diri kita, pastilah kita akan terdorong pada jalan yang baik. Tapi ketika kita tidak menguatkan aspek keimanan kita, bisa jadi kita justru malah terdorong pada suatu hal yang batil. Maka pilihan itu menjadi sebuah kodrat kita dalam proses menjalani kehidupan ini. Apa yang akan kita ambil? Apa yang akan kita tuju? Apa yang akan kita jadikan tujuan dalam menjalani kehidupan kita? Apakah kita menjalani dalam rangka dunia, atau karena orang, atau karena unsur lain, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ya pilihan. Dan sebaik-baiknya pilihan adalah pilihan yang menuju jalan Allah sambil meminta terus pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir adalah majziyun. Dia akan diberikan balasan atau ganjaran dari apa yang sudah dia putuskan. Semua yang ada di muka bumi ini, semua yang akan kita jalani ini, dan semua yang sudah kita kerjakan, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Harta yang kita miliki ke depan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan di hari itu tidak ada lagi yang bisa menolong kita, tidak ada lagi yang bisa membackup kita, kecuali apa yang sudah kita maksimalkan dari penciptaan kita, dari ilmu yang sudah Allah beri, dari kekuasaan yang sudah Allah beri, dan dari pilihan yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Dan jika pertanggungjawaban ini menjadi pertanggungjawaban yang baik, berarti dia sudah memanfaatkan adalah
jalan yang terbaik. Tapi kalau ternyata sebaliknya, berarti sudah dia pilih jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan maka dari itu saya mengajak diri saya pribadi dan juga sahabat Mida dimanapun Anda berada, mari kita pahami konsep penciptaan kita. Kita tidak hanya sebagai seorang makhluk, tapi kita diberikan ilmu, kita diberikan kekuasaan, kita diberikan pilihan yang di akhir nanti semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang mau kita bawa di hadapan Allah? Apakah harta yang begitu banyak ini? Ataukah kekuasaan yang begitu besar ini? Padahal di hari yang akan datang akan ada kehidupan yang sebenarnya setelah kehidupan yang hari ini, yang patut kita pikirkan apa bekal yang sudah kita bawa di hadapan dan juga ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Semoga ini menjadi semangat khususnya buat diri saya pribadi dan juga sahabat Mida. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube ini. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.